Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Fajrianti. Saya akan mempresentasikan tentang sistem keamanan komputer. Yang pertama, dasar pemikiran keamanan. Aman didefinisikan sebagai terhindar dari serangan atau kegagalan. Maksudnya, suatu sistem dapat dikatakan aman apabila dalam segala keadaan sumber daya yang digunakan dan yang diakses adalah sesuai dengan kehendak pengguna. Keamanan komputer merupakan suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran keamanan komputer sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi atau pemeliharaan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Mengapa keamanan komputer dibutuhkan? Keamanan diperlukan untuk menjamin agar sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak diotorisasi. 3 kelompok keamanan sistem sebagai berikut. Yang pertama, keamanan eksternal. Keamanan yang berkaitan dengan fasilitas-fasilitas komputer dari penyusup dan bencana alam seperti kebakaran dan kebanjiran. Yang kedua, keamanan interface pemakai. Keamanan yang berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Contohnya, penggunaan password sehingga hanya orang yang berhak sajalah yang dapat menggunakan sumber daya yang diperlukannya. Yang ketiga, keamanan internal. Keamanan yang berkaitan dengan keamanan program kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tidak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Biasanya, keamanan jenis ini dibangun secara perangkat lunak. Aspek keamanan komputer. 1. Privasi atau confidentiality. Menjaga informasi dari orang yang tidak mengakses. Privasi lebih ke arah data yang sifatnya privat. Confidentiality berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. 2. Integrity. Informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. 3. Authentication. Metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Availability. Berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. 5. Akses kontrol. Cara pengaturan akses kepada informasi berhubungan dengan masalah authentication dan juga privasi. Model serangan keamanan. Yang pertama, interruption. Serangan ini ditujukan untuk aspek ketersediaan availability yang menjadikan sistem tidak tersedia atau rusak. Contoh, serangan denial of service attack. Yang kedua, interception. Serangan ini berupa pihak yang tidak memiliki wewenang berhasil mengakses data atau informasi, misalnya dengan melakukan penyadapan. Yang ketiga, fabrication. Serangan ini berupa pihak yang tidak berwenang menjadi seolah-olah pengguna sah dan mengirimkan pesan palsu ke dalam sistem, menyerang aspek authentication. Contohnya dengan memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke jaringan komputer. Kejahatan-kejahatan komputer meningkat karena 1. Meningkatnya pengguna komputer dan internet. Banyaknya software untuk melakukan profil dan penyusupan yang tersedia di internet dan bisa didownload secara gratis. Meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet, kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer. Semakin banyak perusahaan yang menghubungkan jaringan LAN ke internet, meningkatnya aplikasi bisnis yang menggunakan internet. Prinsip keamanan sistem. 1. Autentifikasi pemakai, yaitu identifikasi pemakai saat login merupakan dasar asumsi sistem proteksi sehingga metode autentifikasi didasarkan pada 3 cara, yaitu sesuai yang diketahui pemakai, yang dimiliki pemakai, dan mengenai pemakai. Yang kedua,
Pemakai merupakan salah satu autentifikasi yang diketahui pemakai, di mana pemakai memiliki suatu kata kode, mengingatnya dan mengetikkannya saat akan mengakses sistem komputer. Identifikasi fisik. Pendekatan identifikasi fisik dilakukan dengan memeriksa apa yang dimiliki pemakai, seperti kartu pengenal dengan selarik pita magnetik dan kombinasi dengan password. Identifikasi sidik jari. Tips pemakaian password. Jangan menggunakan nama login sebagai password dalam bentuk apapun. Jangan menggunakan kata-kata yang umum dan terdapat dalam kamus. Jangan pernah menuliskan password di tempat yang diakses umum. Jangan pernah membuat password yang sulit untuk diingat. Gunakan kombinasi karakter. Contohnya password andaikan berdua 117-an. Terima kasih. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.